Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, ketemu lagi di channel siapa guys? Ani Family Madam Teacher. Jadi hari ini dia ada teman saya sejak dari apa? Dari PT ya, dari jadi 2013. Dihitung-hitung itu 7 tahun. 7 tahun lebih ya? 7 tahun lebih baru ketemu guys. Padahal sama-sama di Taiwan ya. Tapi kita kan sering chatting juga sih, tapi karena kita mempunyai kesibukan sendiri-sendiri, jadi baru sekarang ya ketemu. Alhamdulillah. Jadi kita tuh dari PT Arni Family ya. Arni Family dari Semarang. Ya, Semarang dulu. Tahun berapa kita? Tahun 2013. Tahun 2013. Iya. Jadi kita sama-sama ya. Sama-sama di sana gimana ya? Di apa ya? Di PT itu sangat lucu banget ya. Lucu. Jadi antara lucu terus ya banyak lah cerita ya dari jadi kalau kita waktu ceritanya masih di PT itu lucu banget gitu loh. Apalagi di PT itu kan paling yang lucu itu kalau mandi ngantri terus mandi bareng-bareng. Kalau sama cewek-cewek itu kan enak banget. Jadi ya. satu bak gitu ya. Satu bak gede itu gede panjang untuk mandi rame-rame guys. Tapi ya sambil nyuci ya kita ya. Sambil nyuci terus sambil jadi ya semuanya waktu di PT itu memang sangat asik sih, waktunya makan bareng, tiket, waktunya dapat tugas, senam tuh saya paling benci banget kalau pagi loh. Jadi diharuskan diharuskan itu senam, dan intinya kalau nggak ikut senam nanti ada yang lapor, terus dihukum gitu. Jadi ceritanya asik banget lah kalau waktu di PT. Cuma saya paling nggak suka itu dulu pas di PT Arni Family, sumpah ya. Jadi kalau disuruh olahraga itu paling males ya. Bukannya males, harusnya kita mau subuhan itu tidak dikasih kesempatan untuk sholat subuh gitu loh. Baru sholat subuh aja udah diteriak sini. Harus kan ya kita sebagai seorang Islam lah ya, apa salahnya kita melakukan sholat subuh dulu. Setelah sholat dulu ya paling enggak itu kan harus jam 6 olahraga gitu, jangan terlalu pagi banget gitulah ya. Soalnya kan kita di PT kan orangnya banyak ya, banyak banget, ngantri ya gitu. 500-an ya dulu. 500-an lebih ya. Bayangin 500-an lebih, kamar mandi ibaratnya ya segitu ya. Segitu doang, nggak banyak sih. Terus ngomong kan kita tuh terbangnya kalau saya sih tahun 2013 bulan 6 saya terbang. Kalau kamu? Aku bulan 7. Jadi sekitar 1 bulanan lah ya. Sekitar 1 bulanan ya. Aku bulan 7 tanggal 17 bulan 7 tanggal 17 aku terbang. Kalau aku tanggal 5 tanggal 4 tanggal muda seperti itu. Jadi jadi kita tuh sudah lama juga di Taiwan ya. Udah lama di Taiwan juga, apalagi udah mau 8 tahun ya. 7 tahun baru ketemu guys ya. Nantinya mau ikut ketemu tapi dia kerjanya di sana di Changhua, saya kerjanya di sini. Nanti kalau jadi namanya ya kita sering pindah-pindah karena pindah-pindah itu kan pasiennya kan ada pasiennya yang belum finish kontrak sudah meninggal seperti itu. Dan kalau waktu libur itu karena libur itu cuman sebulan sekali ya. Sebulan sekali, terus kita itu punya masing-masing lah keseruan masing-masing. Satunya libur kemana, satunya kesini gitu. Apalagi kalau sudah ada dia punya suami, jadi liburnya dia tetap suami. Kalau saya juga ada laki, jadi liburnya tuh sangat beda-beda banget gitu. Jadi paling sempet ya telepon kalau ada waktu atau chatting gitulah, chattingan gitu seperti itu. Jadi emang seru banget sih, tapi dalam banget loh 7 tahun baru ketemu. 7 tahun baru ketemu, yang dulu ya mini-mini ya, mini-mini sekarang lumayan. Sekarang udah emak udah pada gembrot semua. Nggak tahu, Taiwan itu tuh ya bikin betah juga sih. Ya, aku sih kalau di Taiwan sih jujur ya, ya betah, maksudnya betah itu maksudnya saya nggak bertanggung jawab dengan di Indonesia tuh, bukan. Saya justru di Taiwan itu sangat tanggung jawabnya besar banget di Taiwan sendiri sama yang di Indonesia. Kita di sini kan untuk mencari rezeki ya, untuk bantu orang yang di rumah ya, apalagi kalau udah punya anak itu pasti mayoritas
anak yang diutamakan. Berjuang ya buat keluarga intinya. Iya, intinya berjuang untuk keluarga banget. Jadi menurut kamu memang kamu suka kalau di Taiwan? Ya suka. Rasanya pengen pulang nggak sih? Ya antara pulang sih pengen ya, karena ya nggak mungkin kita tuh lupain keluarga ya. Pengen pulang sih, ada pengen pulang, tapi rasanya kok kadang di sisi lain ada rasa masih nyaman, masih betah di Taiwan gitu ya. Berarti kan kita nggak bisa yang ngomongnya tuh betahnya tuh karena apa-apa. Intinya yang nomor satu betah karena butuh juga ya. Tapi ngomong-ngomong, kamu pas datang ke Taiwan pertama itu apa namanya? Pengalaman ya, ini cerita ya. Sambil pengalaman ya, kita kan karena kan di waktu kita jadi PT bersama itu terus sekarang berpisah terus ketemu lagi, kita kan sendiri-sendiri, mencari kerjaan ya kan? sendiri-sendiri dan di waktu adaptasi sama majikan sama pasien sendiri itu bagaimana kamu? Saya pertama ya, saya itu dari apa? Kan waktu cerita di mana di PT itu kan katanya kalau jaga akong tuh ya banyak lah yang ngomong gini-gini gitu. Tapi kan aku bersyukurnya karena apa? Di jobnya itu katanya aku tuh jaga ama. Lah pas aku nyampe Taiwan itu gitu, ternyata job aku jaga akong gitu loh. Berarti beda dulu memang beda-beda banget ya. Iya. Kalau saya sih emang ini sampai sesuai. Jadi saya tuh dulu kerja di daerah Taipei, jaga si amanya ternyata sudah di rumah sakit dan amanya tuh sumpah bikin saya capek, nggak bisa tidur banget. Dia tapi compong gitu apa? Enggak compong sih, dia kayaknya tuh penyakitnya udah terlalu parah karena menunggu PMI atau TKW di Indonesia tuh terlalu lama. Jadi majikan pun juga bisa menghidup sendiri karena majikan juga sibuk kan. Kerja kan? Kerja belum 1 bulan. Sumpah lo di Taipei kerja belum 1 bulan udah meninggal. Berarti langsung pindah lagi? Ya enggak, kita harus nunggu dulu. Ternyata itu pasien saya tuh orang daerah Tolio sana. Habis itu kita nunggu dulu, nunggu sampai pembakaran. Habis nunggu pembakaran sampai jadi ikut dibawa pulang ya Kak ya? Dipulang terus kita sambil nunggu sambil kerja 1 bulan tuh di pabrik, habis itu dijemput sama agensi lagi dan sudah dikerja di situ. Jadi kerja yang kedua ini tuh belum ada 1 bulan udah pasien udah meninggal. Aduh, kadang kalau kayak gitu gimana ya? Kita kadang juga kan udah ngerasa nyaman, nyaman. Majikan baik gitu, kan baik berat banget. Gitu loh. Terus apalagi potongan pertama itu 1.300, ya kan? Sama kan? Iya, aku dapat cuman 1.400. Aku 1.300 pertama. Dulu waktu itu suruh agent itu beli kaos sama terjemahan bahasa itu ya, mungkin yang singkat-singkat. Mungkin jadi setiap agensi beda-beda ya. Jadi kalau saya tuh 1.300 tuh gaji pertama. Ingat tuh, sekarang bersyukur yang mau masuk gajinya ke Taiwan, gajinya lebih gede. Jadi intinya baru sebulan aja bisa ngirim 4 juta ya? Iya. Dulu nggak ada. Dulu nggak bisa. Ngarang aja ya. Tapi jadi sebenarnya sih masih pengen cerita panjang banget tentang sebenarnya cerita mah nggak ada habisnya pada intinya. Tapi saya di sini mau share sama kalian kalau saya tuh ketemu sama teman saya 7 tahun baru ketemu ya. 7 tahun lebih baru ketemu. Jadi ketemu. Jadi seperti itu. Nanti lain kali saya mau bikin tambah cerita lagi tentang jadi seorang TKW itu apa sih, terus kenapa kita kok ibaratnya suka dukanya gitu ya. Nanti saya mau bikin videonya bertahap-tahap ya nanti karena ini nggak terlalu panjang. Pada intinya hari ini tuh hanya baru 7 tahun baru ketemu lagi. Intinya baru saya temu kangen dulu ya. Kangen dulu. Nanti suatu saat pengen cerita yang lebih lanjut tentang kenapa kita menjadi seorang TKW dan cerita di PT yang lucu, yang rebutan kadang kita lapar gitu. Ternyata makanannya udah habis, udah kekurangan stok, pokoknya seru deh. Oke, hanya itu aja ceritanya. Nanti lanjut lagi kapan-kapan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye. Makasih.